Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dilan Rifki Eka Oktaviansyah dengan NPM 211000365. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang permasalahan hukum di Indonesia yang seakan-akan tak ada habisnya. Bahkan di zaman yang semakin maju seperti saat ini, hukum Indonesia belum mampu menunjukkan kemampuan untuk bentuk penyimpangan sosial yang signifikan. Hal ini dapat terlihat jelas dari beberapa kasus permasalahan hukum yang terkadang tak ada habisnya dan tak memiliki solusi yang tepat. Banyak oknum-oknum tertentu yang terkadang malah menjadikan hukum hanya sebagai alat rekayasa untuk pembenaran atas kesalahan yang terjadi. Hal ini membuat masyarakat Indonesia sendiri tak terlalu mempercayai hukum yang berlaku di Indonesia saat ini. Nah, berikut ini ada beberapa permasalahan yang masih sering terjadi di hukum Indonesia. Yang pertama ialah lemahnya integritas penegakan hukum. Nurjana SHMH menjelaskan jika salah satu masalah yang sering terjadi di hukum Indonesia adalah karena lemahnya integritas penegakan hukum di Indonesia, yang sangat mempengaruhi sistem hukum pidana yang seharusnya menjadi hukum formal serta hukum material. Solusi hal ini pula yang menyebabkan banyaknya permunculan kasus misalnya saja korupsi di Indonesia. Yang kedua, tidak ada pengawasan yang efektif. Hal lainnya yang menyebabkan hukum di Indonesia sangat lemah adalah karena tidak ada pengawasan yang efektif terkait dengan hukum yang berjalan baik oleh pengadilan, pengawasan internal, pemerintah, parlemen, dan komisi negara independen. Yang ketiga, ada sarana dan prasarana hukum kurang memadai. Di Indonesia sendiri, sarana dan prasarana hukum sangat kurang. Mulai dari batas wilayah laut Indonesia, dari bangunan hingga pelaku-pelaku hukum memiliki sumber daya yang terbatas. Sehingga hal inilah yang membuat jalannya hukum di Indonesia masih begitu mengalami banyak masalah. Yang keempat, ada proses peradilan yang masih bermasalah. Masih banyak ditemukan proses peradilan di Indonesia yang selalu bermasalah. Hal ini bisa saja disebabkan karena tak adanya jaminan ataupun pengaturan yang melarang kegiatan suap-menyuap. Masih banyak pula diskriminasi hukum yang berdasarkan status ekonomi dan sosial seseorang. Kelima, ada kesadaran hukum masyarakat yang kurang. Jika kondisi masyarakat Indonesia sudah banyak perkembangan wilayah Indonesia yang melek terhadap hukum, maka tentu saja potensi atas penyelewengan hukum bisa diminimalisir. Namun sayangnya masih banyak masyarakat Indonesia yang belum terlalu sadar akan hukum, sehingga memicu perkembangan kecurangan serta penyelewengan yang semakin meningkat di dalam proses hukum. Dan yang keenam, yaitu yang terakhir, ada peraturan perundang-undangan masih belum memihak kepada rakyat. Peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia saat ini lebih banyak merefleksikan kepentingan politik dibanding dengan keragaman suku bangsa dan budaya di Indonesia atau kepentingan rakyat Indonesia. Nah, berikut ini solusi kasus-kasus yang memperlihatkan jika hukum Indonesia masih sangat bermasalah. Yang ke satu, ada kasus Nenek Minah. Seperti yang kita ketahui, hukum di kasus ini menyatakan Nenek Minah bersalah dan harus mengalami kurungan penjara selama 1 bulan 15 hari hanya karena mengambil 3 buah kakao di PT Rumpun Sari Antan. Yang kedua, ada kasus susu formula yang berbakteri. Bahkan kasus ini sampai menyangkut Menteri Kesehatan di tahun 2008. Namun belum ada kelanjutan dari kasus ini sampai saat ini. Yang ketiga, ada kasus Mantri Desa Misran. Di dalam kasus ini, seorang mantri yang harus mengalami 3 bulan penjara hanya dikarenakan menolong orang saja. Dan masih banyak ya kasus-kasus lainnya. Nah, itu tadi beberapa permasalahan hukum di Indonesia. Tentunya, untuk dapat memiliki proses hukum yang baik, diperlukan partisipasi dan kesadaran dari berbagai pihak, baik pemerintah, pelaku hukum, dan masyarakat, agar dapat menciptakan hukum yang adil bagi semua. Sekian saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam ucapan atau perkataan dan perlakuan saya. Terima kasih sudah mau mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.